Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan keyakinan Ahlus Sunnah dan Syiah dalam meyakini kewalian dan keimaman? Perbedaannya pada bab ini, perbedaan utamanya. Syiah juga berbicara kewalian, Ahlus Sunnah juga berbicara kewalian. Bedanya di mana? Bedanya di bab al-walaya wal khati'ah, kewalian dan masalah dosa atau kesalahan. Ya, khati'ah bisa diartikan kesalahan, ya. Syiah meyakini para imam ma'sumuna, a'immah ma'sumuna minal khataya, minal khati'ah. Para imam itu terpelihara dari dosa dan kesalahan. Ini yang disebut ismah, ma'sum. Masih ingat konsep itu ya? Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita boleh beda dong. Ya, apa perbedaan hakikinya? Kita meyakini yang ma'sum, yang terpelihara ismah cuma Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Adapun selain Nabi, hatta Abu Bakar, hatta Umar, hatta Utsman, hatta Ali, itu masih bisa salah. Ya. Kalau nggak begitu, mana mungkin terjadi perang antara Aisyah dan Ali? Mana mungkin terjadi perang antara Ali dan Muawiyah? Umar kurang nyaman dengan Ali. Itu riwayatnya silakan ada di kitab-kitab yang sahih. Tapi itu kan urusan pribadi sahabat. Urusan pribadi sahabat tidak boleh dijadikan sebagai persoalan syariat. Gitu, ya. Urusan pribadi ini kemudian dibawa ke ranah politik oleh Syiah, dijadikan sebagai doktrin. Itu perbedaan kita dengan mereka. Ya. Bagi kita sudah ya, apa yang terjadi al-musyajarah bainas sahabah, pertengkaran di kalangan sahabat, itu urusan mereka. Kita meyakini bahwa mereka udul. Apa arti udul? Mereka semuanya baik. Adapun kalau orang baik salah, bisa nggak? Bisa, masa nggak bisa? Kalau sahabat saja bisa salah, apalagi para imam lebih bisa salah. Sahabat ketemu Nabi bisa salah, antum bisa bayangkan. Maka orang yang meyakini mursyidnya maksum tidak salah, ini tidak disadari udah jadi Syiah. Hati-hati loh ya. Di satu bab doang, satu bab. Tanpa dia sadari, tapi diakui Syiah enggak. Kalau mau jadi Syiah berat urusannya ya, antum harus memahami Syiah yang mana dulu nih. Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, apa Syiah Ghulat. Ini beda loh ya. Dan yang paling lucu dalam perkembangan pemikiran, karena saya mengajarkan aliran-aliran pemikiran dulu selama 7 tahun di kampus UIN, sampai kitab-kitab filsafat kita ikut mengajarkan dulu sampai Ibnu Sina waktu ngajar S2 di fakultas. Ya. S1 saya ngajar kitab-kitab kalam, al-farqu bainal firaq, aliran-aliran. Perbedaannya Ahlus Sunnah apa? Al-Milal wa Nihal, Syarafikul Akbar. Dulu kita ngajarnya pakai kitab. Enggak main ngoceh-ngoceh doang, enggak. Alhamdulillah Allah bimbing seperti itu. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang paling mencolok nanti itu udah bab ismah ini, ya, al-ismatul a'immah. Jadi kalau kita ini pasti setiap antum ini punya mursyid, punya guru. Mursyid artinya apa mursyid? Arsyada yursyidu irsyadan, mentor rohani, kira-kira begitu, pembimbing rohani. Punya ya. Kalau kita punya pembimbing rohani,
baik adanya di kampung kita, di tempat kita tinggal atau jauh. Antum meyakini dia suci, tidak pernah salah, atau bisa saja salah? Bisa saja salah, bisa berdosa. Inilah jawaban Imam Junaid. Apakah wali mungkin berdosa besar? Beliau jawab, itu takdir dari Allah, udah ketetapannya. Kalau bukan wali pasti begitu. Kalau bukan nabi pasti bisa kena. Ini perbedaan penting nih, ya. Jangan sampai salah. Maka nanti kalau kita melihat kiai, syekh, mursyid salah dan berdosa, antum bilang apa? Ah, percuma aja nih bertorekot, begitu. Masa mursyid begitu? Hati-hati. Kalau udah ngomong begitu berarti meyakini mursyid suci. Hati-hati. Mursyid itu suci cuma hatinya. Fisiknya, nafsiyahnya nggak sama kayak orang biasa. Hatinya Allah jaga. Dengan apa Allah jaga? Dengan pandang Allah kepadanya. Kenapa Allah selalu memandang kalbu seorang mursyid? Karena kalbu dia setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan kurang setia sama Allah. Setia nggak antum sama Allah? Atau masih meragukan Allah? Setia pertama keyakinan, tasdik namanya. Percaya aja dulu. Yang kedua naik. Apa? Oh, setelah kita percaya, baru naik. Kalau kepercayaannya itu dipupuk baru jadi tauhid. Tauhidnya dipupuk. Tauhid kan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada dan esa. Tauhid dipupuk terus baru jadi ma'rifat. Ma'rifat dipupuk terus baru jadi waliullah. Gitu. Maka standar wali itu dalam kitab-kitab ulama kita dan ajaran-ajaran mereka apa? Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu standar yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Guru kita ya dari gurunya, guru itu sampai ke Rasulullah sama. Nah itu perbedaan istilah aja. Jadi kenapa Allah menjaga kolbu para mursyid? Karena dia setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang kolbunya setia. Meskipun setiap hari bermularan dosa, setiap hari kita bisa salah, setiap hari kita bisa keliru, terjebak lagi. Semoga Allah tidak mencabut pandangan rahmatnya dari kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, qala lahu al-qail, fama halu hadha alladhi tasifuhu bihadhi sifat fi waqtil maqdur alaihi minal ma'siyah. Qala haluhu la yusaf. Ya. Jadi ada orang nanya, wali itu kalau sedang maksiat, takdir dia maksiat, itu masih wali nggak gitu? Itu keadaannya apa gitu? Haluhu la yusaf. Halnya tidak disifatkan. Maksudnya, kalau wali bermaksiat, orang biasa dulu ya, antum, saya nih, antum maksiat, kita kan orang biasa. Kita orang biasa bermaksiat, mukmin. Dalam akidah Ahlussunnah disebut mukmin asi. Paling tinggi mukmin fasik. Mukmin yang durhaka, yang fasik. Ya. Marhaban. Sedangkan Mu'tazilah, ini ingat-ingat ya, betapa moderatnya akidah Ahlussunnah. Kenapa saya mempertahankan, dan bagi saya yang rasional memang Ahlussunnah. Tadinya emang sempat tertarik dengan akidah Mu'tazilah. Sampai saya baca kitabnya Al-Qadhi Abdul Jabbar, ya, bolak-balik kita ingat. Saya mau cari mana rasionalitasnya. Ternyata rasionalitasnya cuma satu doang. Al-Qadhi Abdul Jabbar itu satu doang. Menurut ini yang dulu mbah gurunya orang-orang UIN, IAIN se-Indonesia, Prof. Harun Nasution. Beliau terkagumkan oleh kalimat Al-Qadhi Abdul Jabbar bahwa sumber pertama hukum itu bukan Quran, tapi yang pertama bagi dia akal. Al-aqlu, al-kitabu,
as-sunnah, al-ijma. 4 ya. Akal, kitab, sunnah, ijma. Prof. Harun dengan segala hormat kita kepada beliau kan ngajarin muridnya supaya bisa mengkritik. Nah, ini sekarang kita kritik beliau. Ya. Bagi ahlu sunnah itu kan yang akal dipindahin ke belakang. Bukan akal sendiri. Akal kerjanya ngapain? Membuat analog-analog. Perbandingan-perbandingan, permisalan. Sehingga muncullah rumusan-rumusan. Kaidah-kaidah. Kalau kaidah ini disepakati atau banyak dipakai orang, baru namanya, kalau disepakati semua, ijma. Jika hanya sebagian tapi relevan untuk kebanyakan disebut nanti qiyas. Jadi bagi ahlu sunnah, qiyas akal yang di depan oleh Mu'tazilah ditaruh nomor 4. Jadi bagi ahlu sunnah, Alkitab, as-sunnah, ijma, qiyas. Jadi nggak cukup akal, dia harus jadi qiyas. Kalau qiyas berarti akalnya sudah diuji. Itu sebabnya Al-Qadhi Abdul Jabbar kitabnya dikritisi kembali oleh imam kita, Imam Ghazali, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini paling kenceng di situ nanti, ya. Berikut sampai hari ini. Makanya nggak kedengeran lagi tuh akidah Mu'tazilah kecuali inda Zaidiyah. Jadi akidah Mu'tazilah itu masih nyempil di mana? Masih tersirat di Zaidiyah, tersirat di Imamiyah. Ada kemiripan dalam usul khamsah mereka, tapi berbeda dikit ya. Bagi Mu'tazilah, kelompok yang tadi ini, yang mendewakan akal nomor 1, apa kata mereka? Mukmin kalau berdosa, maka disebut mukmin, enggak disebut mukmin, disebut fasik. Dia tidak beriman dan tidak kufur, namanya apa? Fasik. Status fasik ini, kata Al-Qadhi Abdul Jabbar, disebut al-manzilah mainal manzilatain. Status antara dua status. Status mukmin, status kafir. Bukan mukmin, bukan kafir, namanya apa? Bagi dia fasik. Berarti istilah fasiknya Mu'tazilah beda dengan istilah fasik versi Ahlus Sunnah. Saya menganggap diri saya fasik karena saya berdosa tiap hari. Tapi, apakah saya menganggap diri saya kafir? Kan enggak. Maka Mu'tazilah menyebutkan orang yang meninggal dalam keadaan berdosa, mukmin. Maka nanti kalau masuk ke akhirat, kemana perginya? Bukan di sorga, bukan di neraka. Bukan begitu. Itu pemahaman yang salah. Tanda enggak baca kitab Mu'tazilah. Cuma sayangnya hampir di semua UIN, IAIN, bahkan di kampus-kampus Timur Tengah yang dipahami seperti itu. Ada tempat antara surga dan neraka. Itu khata' jali. Buka aja kitab dia. Kitab dia sudah ada PDF-nya kok. Kita sudah cetak juga ya. Terakhir, anak-anak akidah filsafat saya bacain ini. 1 semester. Sebelum saya bilang ke mereka, habis ini saya mau pindah. Mereka bingung mau pindah kemana Pak? Ya nggak jauh-jauh, dekat-dekat sini juga. Kan pindah kampus saja ya. Apa yang tertulis dalam kitab Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, anehnya dia mazhabnya Syafi'i loh secara fikih. Apa kata dia? Orang mukmin yang berdosa dia jadi fasik, maka dia statusnya bukan mukmin, bukan kafir, khalidan finnar. Kekal di dalam neraka. Gimana? Moderat nggak tuh? Coba antum siapa yang mau bilang ini moderat? Ini rasional nggak Mu'tazilah begini? Aduh, siapa yang bilang Mu'tazilah ada nggak? Mu'tazilah rasional. Ini kita uji. Jangan terpedaya oleh teks bagian depan. Baca sampai ke tengahnya. Ya. Orang cuma berdosa, mati belum sempat tobat. Kata dia apa? Khalidina finnar, kekal di dalam neraka. Adil nggak? Padahal Mu'tazilah punya kaidah namanya al-adlul ilahi, keadilan Allah. Nggak adil ini. Terus amal sebelumnya emang nggak dianggap. Ternyata Mu'tazilah itu tekstualis juga, ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar.
Terus belakangnya hum fiha khalidun ya. Jadi dia ambil ayat ini. Sebenarnya ini kan ayat tentang orang ahli kitab. Bala, sebenarnya orang-orang yang kasabah sayyi'ah, melakukan, mengusahakan suatu kesalahan, ya, lalu dia meninggal dalam keadaan gitu, itu terjemahannya Mu'tazilah. Maka mereka khalidina fiha. Hum fiha khalidun, bagaimana ayatnya? Tolong ditasih. Hum fiha khalidun, ya. Siapa tahu karena ayatnya mirip-mirip kan, bisa jadi kita salah. Ya? Mereka di dalamnya neraka khalidun. Ini gimana menurut antum? Jadi saya mengimbau kepada pembaca kitab-kitab kuning, ini terutama Dr. Isnaini nih, ya. Isnaini lagi ngantuk nih. Atau lagi meresap-resapi nih. Antum yang jago-jago baca kitab nih, yang ngajar di kampus, tolong dicek lagi. Katanya apa, Ihya'ul Ilm, menghidupkan ilmu, tapi ternyata teks ininya nggak dibaca kan. Kalau nggak paham, diskusi sama yang paham, jangan dibiarin aja ke apa al-akhta al-muqalladah, kesalahan yang ditaklidi. Udah salah orang taklid, ya. Ini persoalan besar ini di dunia kampus hari ini, ya. Nah, semoga ini bisa jadi renungan kita nanti. Menurut antum, jadi kalau di kampus-kampus, ini kampus UIN, kampus IAIN, STAIN sama. Sebagian dosennya mengira, saya kan bagian dari mereka, ya, tadinya. Mungkin nanti juga bagian lagi. Bahwa Mu'tazilah itu lebih rasional dari Ahlussunnah. Saya bantah itu berkali-kali, mereka nggak mau denger. Kita udah tulis beberapa artikel waktu itu, cuma salah saya nggak publish ya. Pas kita cari filenya udah hilang. File ini lengkap, kita tunjukin semua ini. Di seminar-seminar saya sampaikan. Tapi sudah masuk ke alam bawah sadar. Mu'tazilah lebih rasional. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita kritisi. Ya, ini pemanasan Daisna ini. Ahlussunnah mengatakan apa kalau ada orang dosa, mukmin dosa? Mu'minun fasikun. Orang ini masih beriman, tapi disebut fasik. Kalau saya nggak nyebut itulah, yang yang aman, asi. Mukmin tapi durhaka dikit gitu. Atau mukminun yang paling ringan, mukminun muznib. Orang beriman tapi punya dosa. Semua kita punya dosa? Punya. Nah, kita masuk semua itu. Nah, ini versi Ahlussunnah. Maka dalam akidah Ahlussunnah, orang kalau salah, belum sempat tobat, masih ada harapan dia masuk surga setelah dikasih syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Wa kaifa la yusaf? Qala li'anni law wasaftu asfa juz'in min 10,000 mimma yahullu li sahibi hadha idza waqa'a fil maqdur 'alaihi min al-khati'ah thumma intabaha minha fa kullu sya'ratin minhu tusrikhu ila Allahi nadman. Ini penting nih teman-teman. Kenapa seorang wali kalau terjebak dosa belum tentu disebut fasik? Kalau kita fasik kita. Kalau wali enggak. Kenapa? Karena wali jika dia berdosa hatinya langsung berteriak untuk kembali kepada Allah dan dia sadar. Tusrihu ilallah bikulli sya'ratin nadman. Maka ia berteriak, menjerit kepada Allah minta ampun dengan setiap helai rambutnya, merinding, dia menangis, dia sujud, dia tersungkur. Ya. Ini perbedaan antara orang beriman biasa dengan wali kalau dosa. Kalau kita dosa, ya udahlah tenggelam sekalian, ya benar ya. Itu kita. Tapi kalau wali, jika dia berdosa, satu helai rambutnya bergetar nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat dia bertobat, itu tobatnya jika dikumpulkan satu kota Jakarta, itu tobatnya ke cover sama tobat dia. Ini kalam Nabi dulu ketika ada orang bertobat dari satu dosa, lalu dia minta dihad, diberi sanksi. Orang-orang menghina
orang yang minta disanksi ini. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, seandainya rasa taubat yang ada di kolbunya wuzzi'at ala ahli Madinah lakafat, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ditebar itu rasa taubatnya untuk seluruh penduduk Madinah, maka rasa ini mencukupi semua dosa ahli Madinah. Kenapa? Karena setiap helai rambutnya, setiap tetes darahnya berzikir. Inilah yang disebut dalam Thariqah Naqsyabandiyah dan Qadiriyah dan Syatariyah, Syaziliyah, zikir al-jami' atau kullul jasad. Semua jasadnya berzikir. Zikir tingkat kedua dalam kurikulum Naqsyabandiyah itu zikir lataif, ada namanya zikir lataif, menzikirkan seluruh yang ada dalam tubuh kita. Kadang-kadang begitu cara Allah untuk membuat seseorang terbuka hijabnya. Taat terus, gak dibuka-buka. Kenapa gak dibuka? Dia merasa sesuatu dengan taatnya, maka Allah sedikit senggol dia, jatuh ke maksiat, di saat itu rohaninya menjerit. فَكُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ تُسْرِخُ إِلَى اللَّهِ نَدْمًا. Seluruh bulu romanya berteriak kepada Allah meminta ampun, menyesal. Dan itu ditandai dengan nangis. Tandai dengan nangis. Maka beruntunglah kita yang masih dikasih tangisan-tangisan itu. Ya. Wa kullu urqin ya'inu ilaihi alaman wa kullu mufassalin minhu yatatayaru haulan wa dhuhulan wa nafasuhu dahsyatan wa qalbuhu aimun. Bulu romanya merinding. Apalagi setiap tetesan yang ada dari badannya, keringatnya kah itu, air matanya, itu semuanya merasakan perihnya, sakit di rohaninya. Orang kalau nangis biasanya karena kejepit ya. Sakit, nangis gak? Orang susah hidup nangis. Orang terharu nangis juga, tapi biasanya karena kejepit. Karena ruhnya merasa terjepit, dia menangis kepada Allah SWT. Maka semua keringatnya yang panas, ya, air matanya mengalir, itu adalah taubat. Inilah makna dari nadam. Nadam itu penyesalan. Setiap anggotanya yatatayaru haulan wa zuhulan, lemes, tersungkur sujud, ya lemas di hadapan Allah SWT. Nah, ini rasa orang tobat. Antum kalau tobat begitu enggak? Kayaknya harus kena maksiat dulu kayaknya. Enggak lah ya. Nafasnya dahsyah, nafasnya berat. Gitu. Orang kalau nangis gimana? Ya Allah. Gitu ya. Nanti antum kalau diajak istighfar jamaatan begitu tuh. Nanti kita buat insya Allah talqin jama'i. Maka yang hadir, yang lama yang baru, yang lama amalkan zikir yang sudah ada, yang baru datang atau yang sebelumnya online, amalkan ya hayyu ya qayyum setiap 5 waktu 40 kali. Amalkan dulu itu sampai terasa ringan, baru antum sudah bisa ditalqin zikir. Biar masuk nama Allah di kalbu kita, mengamalkan sunnah talqin zikir yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat, ya. Fa idza lahaza jalalah kadat nafsuhu tuzhiq wa idza lahaza mahabbatah ishta'ala naran fa ahraqat masarinu wa yakadu kabduhu yataqatta'. Ya. Nah, ini masih sama nih. Ketika dia memperhatikan jalalnya Allah. Nah, perhatikan. Apa beda jalal dengan jamal? Jika seseorang mendapatkan nur jalal, maka orangnya berasa takut terus kepada Allah. Ada rasa yang di rohani kita dua, khauf, rasa takut, yang kedua raja, rasa harap. Benar? Jika Allah memandang kita dengan al-jalal, dengan sifat jalalnya, apa arti jalal? Keperkasaannya, itu bikin orang ketakutan. Dulu pernah punya guru killer nggak? Benar, istilahnya killer ya.
Guru killer nih. Di pesantrennya udah begitu loh. Apalagi di sekolah-sekolah umum. Kalau orang itu mandang kita gimana? Berkeringat gak? Ketakutan? Pasti ketakutan. Saya masih ingat ya, ada guru saya begitu. Cuma kita nggak nakal parah lah ya. Teman-teman kita ada yang parah nakalnya. Guru kita ini pulang, sebelum pulang dia pura-pura minta izin. Ambil pinjem jarum jilbabnya teman-teman perempuan, diambil 3, tusukin. Kemana? Ke roda kebannya motor sang guru. Jadi setiap datang itu seminggu ada 3 kali lah dia dorong. Itu saya kasihan. Kalau berarti jalal dia muakkad, mahdud. Jalalnya guru-guru galak itu wibawanya cuma kalau dia marah. Tapi jalalnya Allah setiap saat. Tapi hati kita buta ya, kita nggak ngerasa. Satu kali Umar tidak memandang jalal Nabi, yang dipandang jamalnya Nabi. Terlalu berlebihan ngomongnya. Akhirnya beliau tobat. Ada sahabat yang pertanyaannya nggak penting-penting. Wahai Rasulullah, siapa nama bapak saya? Nanya nasab. Ntar ada lagi, wahai Rasulullah, nama bapak saya siapa? Akhirnya Umar mengatakan, Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, natubu ilallah. Begitu. Jadi Umar negur mereka dengan cara tobat. Kenapa? Umar saat itu melihat Nabi gelisah. Muncullah jalalnya Nabi. Biasanya Nabi kan pakai jamal. Pakai mahabbah menghadapi sahabat. Tapi kan Nabi manusia. Ya. Jika jalal Allah yang terpandang dalam diri, maka orang akan ketakutan. Nangis juga. Jika jamalnya Allah, mahabbah Allah yang terlihat, nangis juga. Tapi rasanya apa yang muncul? Harap. Ya. Walaka'anna masaib ad-dunya kullaha tarakamat ala sadri la yatma'innu ila syai'in hatta yakuna Allah huwa alladhi yarhamu fayarifuhu anhu dhalik fayarfa'uhu anhu dhalik. Ya. Kalau seorang yang tadi wali itu tobat, lalu dia merasakan tadi jalal dan jamal, rasa takut dan harap, maka saat itu hatinya bergejolak, dia hanya berharap saat itu Allah lah yang akan menyelamatkan dan mengangkat semua kesedihannya. Itu sebabnya Sayyidina Umar 40 hari 40 malam nggak tidur malamnya, nggak berbuka siangnya, dia puasa tiap hari. Cuma karena merasa menyinggung Rasulullah, cuma nyinggung Nabi aja begitu. Ya, itu Umar. Kita nyinggung Allah, nyinggung Rasulullah tiap hari ya. Ada yang tobat 40 hari gak? Gak ada ya. Wajar iman kita gak sampai kepada derajat Sayyidina Umar. Indak kitab ya Ibnu Salihin. Fadl ikra ma bimikrofon hada. لا kilahuma. Ya, silakan. Panji bin Salihin. Fahada Sayyidul Awliya. Fahada Sayyid. Wala yazal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazalu hadha kayyan ala qalbihi famata yazulu anhu atharu dhalikal kay kullama nadhara ila athari hadzal kay fadat abaratuhu wij'an wa hayaan hatta yu'tifullahu alaihi fayatmasu dhalika minhu. Qala lahul qail innaka la tasifu amran ala ghairi sabili ma asyara ilaihi Yahya ibnu Mu'adz rahimahullah. Stamit. Qala rahimahullah. Qala rahimahullah Yahya ibnu Mu'adz
qad arafta ma kana Yahya min hadzal amri. Kana Yahya Qad araftu. qad araftu ma kana Yahya min hadzal amr. Kana Yahya rajulan min awliya'illah mimman lahu haddun fi hadzal amr. Walakin Allah azza wa jalla fataha lahu fil ghaibi min mulkil jamali wa mulkil bahjati makrunin bimulkil jamali. Fakana iyyahu yulahidhu wa anhu yantiku. Wa kadzalika syuyukhul ladzi sahibahu. Nah. Ya, dulu ada seorang imam namanya Yahya ibn Mu'az ar-Razi. Yahya ibn Mu'az ar-Razi inilah yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi beliau nggak bilang ini dari siapa. Berkembanglah kalam itu sampai ke zaman Ibn Arabi. Ibn Arabi kemudian bingung. Beliau ahli hadis juga. Sebagian gurunya ahli hadis mengatakan ini hadis. Sebagian gurunya mengatakan ini bukan hadis. Maka beliau teliti betul secara ilmu hadis ini bukan hadis Nabi. Tapi seorang Ibn Arabi punya metode kedua. Dia bertanya langsung secara rohani kepada Nabi. Bermimpilah beliau ketemu Nabi, lalu bertanya. Karena Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang mimpi bertemu aku, dia telah melihatku. Jadi antum kalau ngotot nggak mau belajar tasawuf, nggak akan pernah paham bab ini. Begitu aja terus sibuk dengan lembaran-lembaran yang tertulis, yang penulisnya sudah wafat semua. Udah wafat kan? Imam Hakim Tirmidzi udah wafat, Bukhari udah wafat, Muslim udah wafat semua. Ahli hadis yang paling suka mengeksplor mimpinya itu Imam pengarang Mu'jam, Al-Imam Al-Hafiz At-Tabarani. Itu paling sering ngomong tentang mimpi. Tapi itu difikskan nanti oleh Ibn Arabi, dan Ibn Arabi kemudian mengemukakan ada cara mengetahui hadis ini secara hakikat berasal dari siapa. Apa kata Nabi dalam mimpinya dia? Ini kalamku. Maka adab rohaninya seorang wali seperti Ibn Arabi tetap mengatakan ini hadis. Tapi adab seorang ahli hadis, dia mengatakan ini bukan hadis. Sudah gitu. Jadi jaga-jaga adab masing-masing aja. Kenapa? Ini dua hal yang berbeda. Ahli hadis hanya meneliti yang tampak. Yang nggak tampak itu bukan urusan ahli hadis. Maka antum jangan tanya tasawuf ke ahli hadis yang nggak mengerti tasawuf. Bisa-bisa dia menzindikkan tasawuf. Itu problemnya selama ini. Bertanya bukan ke ahlinya, itu udah melanggar sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nanya ke ahlinya, masa nanya zikir kepada ahli pembid'ah zikir? Ya, nanya tarekat Naqsyabandi ke orang anti tarekat. Nanya tentang Syekh Nazim kepada orang yang menyesatkan Syekh Nazim, nggak ngerti Syekh Nazim. Ya, dulu saya lebih dari 10 tahun mengatakan Syekh Nazim itu musyrik dan kafir. Ya, lama kan? Karena terpengaruh fatwa Syekh Abdullah Al-Harari. Belum ahli hadis. Karena kemampuan ilmu hadisnya lebih dominan dari kemampuan tasawufnya, beliau nulis risalah, dan risalahnya disempurnakan oleh murid-muridnya. Walhasil, murid-murid Syekh Abdullah Harari rahmatullah alaih ya, mengatakan Syekh Abdullah Faiz, gurunya Syekh Nazim, itu zindiq, fasik. Sanadnya terputus. Bagi saya cek sanadnya nggak terputus kok. Kita cek juga kalam mana yang dianggap bagian dari kefasikan. Ternyata itu potong-potongan yang tidak sahih. Gitu ya. Atau pemahaman yang menuduh zindik ini, dia nggak paham. Dan antum perlu tahu, yang menuduh zindik bukan orang Wahabi Salafi. Syekh Abdullah Harari, dia juga bertorikot. Dia mursyid torikot Rifaiyah. Dan ahli hadis. Di Indonesia, beliau punya pengikut, nama organisasinya Syahamah. Saya dulu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun ngaji kepada murid-murid Syekh Abdullah Harari, Syekh Salim, ya, Syekh Khalil, ada juga ustadz-ustadznya di sini. Ya, jasa mereka
mereka menyelamatkan saya dari liberalisme lah sama Syiah ya. Dulu sempat tergoda-goda kan dikit-dikit. Nah, ketemu mereka ini, tapi saya tambah ragu. Masa akidah Asy'ariyah begini? 2006 Allah takdirkan saya bertemu Maulana Syekh Hasan Hitu, Muhammad Hasan Hitu, hafizahullah, masih hidup. Asy-Syafi'i al-Asy'ari. Beliau guru juga dari guru kami, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau ngambil juga ke situ. 2006, 2007, 2008 kita talaki akidah Ahlussunnah, usul fikih dan fikih kepada beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sampai beliau kemudian buat Jamiah Syafi'iyah di Cianjur. Ada yang dari Cianjur kan nih? Ada yang pernah ke sana? Pernah ada ini? Oh, kayaknya harus ke sana. Itu para asatisnya 90% kayaknya dari Suriah. Ya. Syafi'i, Hafiz Quran mereka ya. Hafal matan Zubat itu mereka pada hafal. Kayak kiai kita, syekh kita dulu. Ada yang pakal qiraah sab'ah. Wah, Masya Allah. Dahsyat ya. Nah, kembali ke Al-Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Ya, ada Ar-Razinya loh ya. Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Nama Ar-Razi ini memang antara unik dan gak unik. Ada ya Abu Bakar Ar-Razi dianggap zindiq karena dituduh mengingkari kenabian. Kita cek, oh enggak juga. Orang salah baca. Dia tidak membahas kenabian tapi dituduh nolak kenabian. Ada Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ahli kezuhudan, ahli hadis tapi zuhudnya lebih terkenal. Disebut Imam Ahlur Raqaiq. Kalam-kalamnya itu menyentuh kalbu. Ada Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Beliau imam dan ayahnya Abu Hatim Ar-Razi ahli mengkritisi hadis. Jadi orang ini kalau disebutkan silsilah hadis dia tahu ini orang dhaif sahih, dhaif sahih. Namanya siapa? Abu Hatim Ar-Razi dan anaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Anaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi nulis kitab judulnya Al-Jarhu Ta'dil. Kritik terhadap orang-orang yang ada dalam daftar nama riwayat hadis. Selesai dia nulis kitabnya nyebar, datang seorang sufi yang ahli kasyaf. Apa kata sufi ini? Hei Ibnu Abi Hatim, ente tahu nggak orang yang ente kritisi riwayatnya sekarang sudah di taman-taman surga? Digituin nangis beliau, tapi habis nangis senyum. Awalnya sedih, habis itu bahagia. Sedih karena membicarakan itu, bahagia kenapa? Alhamdulillah. Kamu datangnya sekarang, coba kamu datangnya kemarin, kitabku belum jadi. Sekarang kitab udah jadi, udah nyebar. Sampai sekarang kita punya ya, ada yang 6 jilid, ada yang 4 jilid. Gak tahu yang dari Darussunnah berapa jilid? Ali, 4 ya. Itu ajib. Kalau mau paham kaidah mendoifkan rawi, mensahihkan rawi, antum wajib baca jilid pertamanya. Wajib. Bilang soheh gak soheh aja ya. Ya. Ntar dijewer modasnya ini ntar nih. Berat ilmu tentang mensahihkan dan mendoifkan hadis. Jadi kalau ada orang ngomong, ini hadis sahih, ini dhaif, saya geli dengernya. Karena kami ditempanya lama untuk bisa itu. Ya. Tahun keempat baru boleh, itu pun cuma 1 hadis. Sama guru kita. Baru 1 hadis yang kita jelasin hukumnya apa. Berkembang, baru kita berani. Ini kan ada anak Darussunnah yang paham maksud saya ya. Taib.